Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-aziz al-alim al-halim al-karim ghafir al-dhanbi wa qabil al-tawb shadid al-iqab dhit-tul la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah akramana bil islam wa an'amana alaina bil iman وهدانا إلى التمسك بالعروة الوثقى والحبل الأقوى وذلك باتباع القرآن الكريم والاهتداء بسنة الرسول العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وآله وشرف وكرم في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya dengan melihat untuk urusan dunia kepada seseorang yang berada di bawah kita dan melihat pada urusan akhirat kepada seseorang yang berada di atas kita. Maka hal ini akan menambah kesyukuran kepada kita dan memotivasi kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Bahkan seorang ulama yang bernama Ibnu Adlan pernah mengatakan bahwa aku menjadi orang yang sangat bahagia ketika aku bergaul dengan orang-orang miskin. Aku melihat kendaraan mereka tidak lebih baik dari kendaraanku, pakaian mereka tidak lebih indah dari pakaianku, rumah mereka tidak lebih besar daripada rumahku. Namun aku menjadi orang yang paling menyedihkan di dunia ini ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya. Ketika aku melihat kendaraan mereka lebih baik dari kendaraanku. Aku lihat pakaian mereka lebih bagus dari pakaianku. Aku lihat rumah mereka lebih bagus daripada rumahku. Oleh sebab itu, untuk urusan dunia, lihat kepada sosok yang ada di bawah kita. Ketika kita hari ini asyik berkendara dengan menggunakan kendaraan roda 4, bersyukurlah kepada Allah. Walaupun itu adalah merek terendah, harga termurah. Karena masih ada orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Saat siang hari dia kepanasan, malam hari dia kedinginan. Bagi kita yang mengendarai kendaraan roda 2, sepeda motor, bersyukurlah kepada Allah. Walau siang hari kita kepanasan, malam hari kita kedinginan, masih ada orang yang berpeluh keringat ketika menempuh perjalanan karena ia harus mengayuh sepedanya. Yang mengayuh sepeda pun tetaplah bersyukur kepada Allah, karena ternyata masih ada orang yang harus datang terlambat sampai ke tujuan karena dia menggunakan kedua kakinya untuk menempuh perjalanan. Yang demikian ini pun tetaplah bersyukur kepada Allah karena dia masih dapat menempuh perjalanan di muka bumi ini dengan kedua kakinya, karena ternyata ada orang yang sama sekali dia tidak bisa kemana-mana karena harus terbaring di tempat tidur. Orang yang tidak mampu berjalan, menempuh perjalanan, tetaplah bersyukur kepada Allah karena dia masih bisa merasakan dan menyaksikan indahnya alam ini, melihat perbedaan warna, melihat bentuk-bentuk yang berbeda. Ada orang yang sejak lahir ia tidak bisa melihat apapun, melihat orang yang mencintainya dan dicintainya pun ia tak kuasa karena Allah takdirkan kebutaan. Seperti ini pun tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun keadaan dan situasi yang kita alami hari ini. Karena ada satu karunia yang kita miliki hari ini, yang karunia ini diharap-harapkan oleh banyak orang. Mereka berteriak, teriakan mereka tidak didengar, mereka memohon, permohonan mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bunyi teriakan mereka? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, kami sudah lihat, kami sudah dengar, kami yakin dengan peristiwa ini. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, niscaya kami akan beramal saleh. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka menyesal karena kesempatan yang diberikan oleh Allah sudah habis untuk mereka, tapi mereka merasa amal mereka terlalu sedikit. Atau justru mungkin mereka banyak menghabiskan waktu di dunia ini dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan, sehingga mereka menyesal dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan di masa lampau, ingin kembali ke dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kehilangan rezeki itu dapat diraih di masa mendatang, tapi ketika kehilangan kesempatan, waktu itu tidak berjalan dua arah.
Dia hanya akan terus maju ke depan dan tidak akan pernah mundur ke belakang. Maka merugilah orang yang sudah kehilangan kesempatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini anugerah Allah melekat pada diri kita, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pujian apapun itu, mengagungkan Allah, merendahkan diri kita, serta mengaplikasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, niscaya kita akan menjadi hamba yang senantiasa berada pada hakikat rasa syukur yang teramat dalam. Berikutnya salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita baik ketika berada di dunia melalui mimpi atau setidaknya ketika berada di akhirat dalam keadaan wajah kita yang berseri-seri, seraya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang istimewa. Yang pertama karena bulan Dzulhijjah ini masuk dalam kategori bulan-bulan haram sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34. Kemudian yang kedua, di bulan Dzulhijjah ini ada satu peristiwa besar ibadah haji, di mana seluruh kaum muslimin dalam jumlah yang banyak berkumpul di satu titik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada hari raya di bulan Dzulhijjah ini yang disebut dengan Aidul Akbar, hari raya yang lebih besar. Hari raya dalam Islam itu ada 3. Yang pertama hari raya pekanan, ini disebut dengan Yaumul Jumu'ah. Ini hari rayanya kaum muslimin. Tentu berbeda tingkatnya dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua ada hari raya Idul Fitri, dan yang ketiga ada hari raya Idul Adha. 2 hari raya besar ini, Idul Fitri dan Idul Adha, dinyatakan oleh banyak ulama bahwa Idul Adha itu lebih agung, lebih besar daripada Idul Fitri. Kendati pun budaya masyarakat Islam Indonesia itu lebih mengedepankan, mengistimewakan Idul Fitri, ya. Mungkin karena telah menempuh satu proses yang berat selama 1 bulan dengan berpuasa, kemudian ada janji bahwa akan mendapatkan bersihnya kita dari dosa seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kemudian ada rajutan silaturahim, kita bermudik ria ketika di Idul Fitri. Namun dalam penekanan syariat, Idul Adha itu lebih agung dibandingkan dengan Idul Fitri dengan beberapa alasan. Yang pertama, takbir Idul Adha lebih panjang daripada takbir Idul Fitri. Idul Fitri itu takbir muqayyadnya dimulai dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan, malam takbiran ba'dal maghrib, sampai selesainya sholat Id, cukup, ya. Jadi takbirannya itu sebatas ba'dal maghrib akhir Ramadan sampai selesainya sholat Id. Sedangkan Idul Adha itu takbirnya dimulai dari ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau tahun ini kita berhari raya di hari Kamis, maka kapan mulai takbirnya itu? Dimulai dari ba'da subuh hari Rabu, berakhirnya ba'dal asri di hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Maka durasi takbir Idul Fitri dikalahkan dengan panjangnya durasi Idul Adha. Berikutnya ada banyak syariat yang berlaku di Idul Adha dibandingkan dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu syariatnya cuma sholat Id selesai habis. Sedangkan Idul Adha, ketika kita selesai mendirikan sholat Id, masih ada syariat berikutnya, yaitu syariat kurban. Maka Idul Adha ini adalah Idul Akbar, hari raya yang lebih besar daripada Idul Fitri. Makanya di Timur Tengah Idul Adha itu lebih agung, lebih ramai dibandingkan dengan Idul Fitri. Ketika kita melihat fenomena
hari yang mulia Dzulhijjah dengan serangkaian ibadah yang berlaku di dalamnya, termasuklah berhari raya, maka hal ini akan mengingatkan kita kepada satu sosok. Siapa ia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, dari 124.000 nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jumlah itu yang dijadikan rasul sebanyak 313, atau dalam riwayat yang lain 315 rasul. Dari jumlah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 25 saja. Yang 25 itu tidak semuanya rasul. Sebahagiannya nabi dan juga rasul, sebahagiannya hanya nabi saja. Karena definisi rasul adalah manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diturunkan risalah kepadanya. Contoh nih, Nabi Musa itu nabi dan rasul. Karena Nabi Musa diturunkan risalah kepadanya. Ada 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa, kemudian diturunkan juga kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ada syariat yang berlaku kepadanya. Tapi Nabi Harun bukan rasul. Karena Nabi Harun tidak memikul risalah. Nabi Harun hanya mengikut risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Nabi Musa adalah rasul, berikut juga nabi, tapi Nabi Harun dia tidak merupakan rasul karena tidak membawa risalah. Jadi dari 25 itu hanya sebahagiannya saja rasul dan juga nabi, dan sebahagiannya lagi adalah nabi. Dari sejumlah 124.000 nabi itu yang diangkat, yang dekat sekali dengan umat Islam itu ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa buktinya? Setiap kita sholat, di akhir sholat kita selalu membaca sholawat Ibrahimiyah, dan ini bahagian dari rukun tasyahud akhir. Kita selalu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Di dalam kitab Hasyiatul Jamal pada juz 3 halaman 218 diterangkan bahwasanya disebutnya Nabiullah Ibrahim dalam sholawat Ibrahimiyah ini setidaknya ada 2 alasan. Mengutip keterangan dari Imam Al-Ajhuri di dalam kitab Syarah Mukhtasar Abi Jamrah. Yang pertama, bahwa ketika terjadi perjalanan Isra wa Mi'raj, Rasulullah Mi'raj ke langit pertama sampai ke langit ke-7, bertemu dengan para nabi, Rasulullah menguruk salam kepada mereka, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mereka pun menjawab salam Rasulullah SAW, Wassalamualaikum. Hanya Nabi Allah Ibrahim sajalah yang menjawab salam Rasulullah dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah juga kepada umatnya, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Maka membalas kebaikan Nabi Allah Ibrahim yang bukan hanya mengucap salam kepada Rasulullah tapi juga mengucap salam kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka kita pun mengucapkan salam dan salawat kepadanya di dalam salawat Ibrahimiyah itu. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Ajhuri, ketika Nabi Allah Ibrahim setelah selesai mendirikan bangunan Ka'bah, maka ia berkumpul dengan keluarganya di area Ka'bah itu, masing-masing di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma man hajjal bait, ya Allah, Allahumma man hajja hadzal bait, ya Allah, siapapun orang yang mengunjungi Baitullah ini min syuyukhi ummati Muhammad, dari orang-orang tua di kalangan umat Muhammad, fahabahu minni assalam, maka sampaikanlah kepadanya dariku salam. Begitu juga dengan Sarah, Hajar, Ishak, Ismail, masing-masing di antara mereka menyampaikan salam kepada umatnya Rasulullah SAW. Ishak mengucapkan salam kepada orang-orang dewasa di kalangan umat Rasulullah. Ismail mengucapkan salam kepada anak-anak muda dari umatnya Rasulullah. Sarah mengucapkan salam kepada wanita-wanitanya umat Rasulullah. Hajar mengucapkan salam kepada para majikan
umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka Imam Al-Ajuri mengatakan sebagai bentuk balasan kita terhadap ucapan salam mereka, maka kita pun mengucapkan salawat Ibrahimiyah bukan hanya kepada Nabiullah Ibrahim tapi juga kepada keluarganya, wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini menunjukkan kedekatan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di dalam sebuah hadis sahih mengajarkan kita zikir ma'thurat. Zikir itu ada dua. Ada zikir ma'thurat, ada zikir ghairu ma'thurat. Jadi bukan zikir sunnah dan zikir bid'ah. Ini kekeliruan pemahaman ini. Jadi yang benar itu ada zikir ma'thurat, ada zikir ghairu ma'thurat. Apa itu zikir ma'thurat? Zikir ma'thurat itu adalah zikir-zikir yang diajarkan di dalam Al-Quran, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini namanya zikir ma'thurat. Langsung diamalkan, begitu tahu langsung diamalin tuh. Ya. Ada zikir yang ghairu ma'thurat. Apa zikir yang ghairu ma'thurat? Zikir yang dirangkai oleh para ulama. Ada yang menyebutnya dengan hizib atau macam-macam tuh ya. Kalau hizib itu kan artinya kumpulan-kumpulan itu, Pak. Kalau kita baca hizib itu pun sebenarnya kumpulan dari zikir-zikir ma'thurat. Misalnya nih ya. Misalnya saya rutin membaca beberapa zikir dari hadis Nabi. Ba'da subuh, ba'dal maghrib. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dibaca 3 kali. Lalu hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali. Siapa yang merangkai ini? Saya pribadi yang merangkainya. Saya melihat dari hadis Nabi, kemudian saya urut itu. Isti'adzah terlebih dahulu, kemudian bismillah, lalu taradi, ridha kepada Allah, kepada agama, kepada Rasulullah, lalu hasbiyallah. Saya ngutip nih dari keterangan riwayat yang ada. Asalnya itu ma'thurat, tetapi ketika saya kumpulkan jadi satu, itu namanya hizib. Jadi hizib itu bukan zikir-zikir yang menyesatkan. Ya baca saja hizibnya itu, kalimatnya apa rupanya yang aneh di situ, ada yang aneh. Nah, ada ulama yang mengumpulkan zikir-zikir itu atau mungkin menambah dengan kalimatnya sendiri. Setelah dia mengamalkan itu, dia merasakan ada keberkahan yang dia peroleh. Misalnya dengan rutin dia mengamalkan zikir itu, dia terhindar dari mara bahaya. Ketika dia naik kapal, lalu kapalnya karam tapi dia selamat, dia merasa itu adalah barokah zikir yang dia amalkan. Oleh sebab itu dia pun mengajarkan kepada orang lain. Aku biasa ngamalin zikir ini, aku rasakan barokah ini, rezekiku luas, aku selamat dari mara bahaya, wajahku yang pas-pasan kelihatan ganteng, misalnya begitu kan. Diajarkan ke orang lain pun mengajarkannya. Karena zikir ini terlebih dahulu sudah ditajrib, sudah dilakukan dan dirasakan manfaatnya oleh orang sebelumnya, dia mendapatkan ijazah dari orang itu, dia pun memperoleh keberkahan dari orang itu. Dia memperoleh keberkahan dari orang tersebut. Makanya Imam An-Nawawi misalnya mengatakan begini, untuk zikir ghairu ma'thurat boleh diamalkan secara langsung, tapi biar supaya keberkahannya lebih cepat terasa, butuh ijazah dari orang yang terlebih dahulu merasakan keberkahannya. Orang yang mau mengijazahkan pun tak boleh dia mengijazahkannya sampai dia sendiri pun sudah merasakan terlebih dahulu keberkahan dari amalannya itu. Nah, jadi jangan kita beli buku yang beredar di pasar, di pinggir-pinggir jalan, amalan ayat 1000 dinar, dibaca sekian kali, kemudian sholawat dulu. Kita amalkan terus tanpa ada ijazah dari orang yang terlebih dahulu merasakan keberkahannya. Apakah makbul? Jujur aja, makbul nggak kira-kira? Capek bacanya Ustaz, tapi kok nggak rasa-rasa gitu kira-kira ya? Mungkin karena kurang mendapatkan ijazah itu. Makanya tradisi ulama ahlu sunnah wal jamaah itu selain mengijazahkan keilmuan, mereka juga mengijazahkan amalan-amalan, baik itu zikir maupun itu doa. Maka kita ada mengenal ada hizib, ada rotib al-haddad, ada hizib nawawi, ada hizib ini segala macam. Baik, jamaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah mengajarkan doa ma'thurat yang dibaca pada waktu pagi dan petang. Apa doanya? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima. Menyebut lagi nama Nabi Allah Ibrahim dalam zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syariat yang diberlakukan di dalam Islam ini banyak mengadopsi dari ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Banyak mengadopsi dari ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kiblat kita itu adalah Ka'bah. Di dalam surah Ali Imran ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awwalu baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah." Rumah ibadah yang pertama sekali dibuat di dunia itu untuk manusia adalah Baitullah di Ka'bah. Jadi ada yang menganggap bahwa Masjidil Aqsa lebih dulu karena Rasulullah sholatnya menghadap Masjidil Aqsa lebih dulu, itu keliru. Jelas di dalam ayat ini yang pertama sekali dibangun sebagai rumah ibadah di dunia untuk manusia itu adalah Baitullah. Bahkan Syekh Hudari Bek mengatakan bahwa setiap agama apapun itu pasti ada rumah ibadahnya, dan rumah ibadah yang pertama sekali dibangun itu ya Baitullah itu, ya Ka'bah itu. Dipertegas lagi di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun di bumi ini pertama sekali? Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjid Haram. Lalu ia bertanya, "Tsumma ay?" Kemudian masjid apa? "Wa Masjidil Aqsa." Barulah Masjidil Aqsa. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari kembali bertanya, "Kam bainahuma?" Berapa jarak waktu di antara Masjidil Haram dibangun dengan Masjidil Aqsa? Rasulullah menjawab, "Arba'una sanatan." 40 tahun. Masjidil Haram dibangun, 40 tahun berikutnya baru dibangunlah Masjidil Aqsa. Siapa yang mendirikan Masjidil Haram ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail alaihi wasallam ketika mendirikan bangunan-bangunan Baitullah. Jadi Nabi Allah Ibrahim yang pertama sekali mendirikan Baitullah. Dan yang pertama sekali menyeru orang untuk melakukan ibadah haji juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajj." Wahai Nabi Allah Ibrahim, serulah orang-orang untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Nabi Allah Ibrahim yang pertama sekali menyeru untuk orang melakukan ibadah haji. Nah, dan ritual ibadah haji dari setiap bentuk amalannya itu, kalau kita telusuri nilai filosofinya, maka akan dihubungkan kepada nilai histori yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim dan juga keluarganya. Sa'i dari Safa ke Marwah, peristiwanya Hajar. Kemudian di Baitullah itu ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim itu memiliki peranan penting di dalam Islam. Berikutnya lagi, Nabi Allah Ibrahim ini dikenal sebagai bapaknya monoteisme, bapaknya tauhid. Hal ini dipertegas oleh Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam buku beliau Membumikan Al-Quran. Berdasarkan peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 75 dan seterusnya, di mana Nabi Allah Ibrahim sebelum menemukan Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan sebuah analisa terlebih dahulu. Dilihatnya bintang, oh ini bintang Tuhan. Ketika bintang terbenam, Tuhan tak akan mungkin terbenam. Muncul bulan, oh ini lebih besar, ini Tuhan. Bulan pun terbenam, dilihatnya matahari lebih terang, lebih besar, oh ini Tuhan. Sampai pada gilirannya Nabi Allah Ibrahim tersadarkan bahwa Tuhan itu bukanlah benda-benda. Makalah Nabi Allah Ibrahim itu digelari dengan monoteisme, bapaknya tauhid. Ini dinyatakan oleh Profesor Dr. Quraisy.
Dari sejumlah nabi yang ada, Nabi Allah Ibrahim juga yang mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari kebangkitan. Bagaimana mungkin makhluk yang sudah habis binasa kemudian hidup kembali? Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 260. Ketika Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, tunjukkan kepadaku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati." Allah bertanya kepada Nabi Allah, "Afalam tu'min, apakah engkau tidak beriman?" Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Aku beriman cuma untuk meyakinkan saja." Memperkuat argumentasi. Maka aku bertanya yang seperti ini. Jadi Nabi Allah Ibrahim yang pertama sekali mempertanyakan tentang hari kebangkitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan banyak sekali keistimewaan yang lain. Namun di antara keistimewaan itu yang sangat menarik adalah bahwa Nabi Allah Ibrahim mendapatkan gelar spesifik langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gelar ini bukan diberikan oleh orang, bukan diberikan oleh nabi lain, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang menggelarinya. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan satu riwayat di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ala wa ana habibullah." Ketahuilah bahwa aku adalah habibullah. Di dalam kitab Nurul Zalam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani pada halaman 40, termaktub satu riwayat ketika Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, Allah meminta kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, minta aku akan berikan, minta kau akan dikasih." Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, engkau telah mengangkat Ibrahim menjadi khalil." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, engkau menjadi habib." Jadi Nabi Allah Ibrahim khalil, Nabi Muhammad menjadi habib. Dan ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalilan." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Berkaitan gelar khalil dan habib ini pun menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih utama? Apakah gelar khalil atau gelar habib? Kalau habib ini kan lagi ribut-ribut nih sekarang kan, saya tidak mau bahas masalah nasab nih ya. Nah, itu nanti biar dijelaskan oleh yang ahli nasab saja itu. Jadi ini kan mana lebih utama nih, gelar habib atau gelar khalil? Di dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Qadhi Iyad, kemudian dijelaskan juga di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ulama itu berbeda pendapat, ada yang mengatakan habib lebih tinggi, ada yang mengatakan khalil lebih tinggi, ada yang mengatakan kedua-duanya sama saja. Karena tidaklah seseorang itu habib kecuali dia adalah khalil, tidaklah seseorang itu khalil kecuali habib. Jadi kalau kita mau artikan secara literal, habib ini terambil dari kata mahabbah, artinya kecintaan. Sedangkan khalil ini diambil kata khillah, artinya kebersamaan. Makanya ada satu hadis mengatakan, rajulun ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama khalilnya. Maksudnya siapa? Orang yang selalu membersamainya. Suami, istri, suami, begitu ya. Teman, sahabat, begitu. Tetangga, begitu. Jadi kita ini akan terpengaruh dengan lingkungan sosial kita. Bagaimana keberagaman lingkungan sosial kita, maka kita pun akan mengikut kepada keberagamaan mereka. Jadi khalil itu kebersamaan, membersamai. Sedangkan habib itu diambil kata mahabbah, kecintaan. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai ketika di hari kiamat. Jadi khalil itu sebuah aktivitas kebersamaan, mahabbah itu sebuah rasa di dalam hati. Itu dua hal yang berbeda. Makanya lebih spesifik dijelaskan oleh Syekh Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, bahwasanya letak perbedaan antara khalil dan habib ini, kalau khalil adalah seseorang yang mencintai sesuatu karena ketergantungannya kepada sesuatu itu, karena kebutuhannya kepada sesuatu itu. Inilah perasaan yang dialami atau keadaan jiwa yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan dia membersamai Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupannya. Maka digelarilah ia sebagai Khalil. Berbeda dengan Habib. Habib ini timbangannya fa'il dalam ilmu nahwu, yang maknanya adalah al-muhibbu wal mahbub. Artinya orang yang mencintai dan dicintai. Makanya di dalam kitab Mirqatul Mafatih bahwasanya Khalil ini adalah jalan orangnya murid atau jalannya salik, orang yang menempuh perjalanan untuk bertemu dengan sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia harapkan, maka dia menempuh perjalanan itu. Sedangkan orang yang Habib ini atau mahabbah ini makomnya majdzub, sesuatu yang ditarik. Makanya Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bilang teman berarti orang yang mencari kita. Tapi kalau kita bilang cinta adalah sosok orang yang kita tidak tahu tapi hadir rasa cinta tanpa ada sebab. Mas, kenapa kau cinta kepadaku? Tak tahulah, yang penting aku cinta sama kau walaupun sebenarnya tetangga lebih cantik daripada kau. Rasa cinta itu adalah anugerah yang bukan diupayakan. Makalah gelar Habib itu lebih utama daripada gelar Khalil. Dikuatkan oleh Qadhi Iyad bahwasanya gelar Habib diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kedudukan Rasulullah pastilah lebih tinggi daripada kedudukan Nabiullah Ibrahim, maka Habib lebih tinggi daripada Khalil. Ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Namun demikian, Nabiullah Ibrahim ini mendapatkan gelar istimewa yang disebut dengan Khalil. Kenapa ini menjadi poin penting bagi kita? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nahnu naqussu 'alaika ahsana qasas. Muhammad, kami menceritakan kepadamu di dalam Al-Quran itu sebaik-baik cerita. Syekh Manna Al-Qattan di dalam kitab beliau Mabahith fi Ulumil Quran mengatakan salah satu di antara hikmah qasasul Quran, kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah untuk menjadi pelajaran penting bagi kita. Maka ada dua kubu disebutkan di dalam Al-Quran. Kubu fajir, orang yang durhaka, sedurhaka-durhakanya, dan kubu orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa sekalipun. Disebutkan agar apa? Kita menghindari perbuatan fajir, durhaka, dan kita mendekat pada perbuatan takwa. Dan keteladanan para nabi masing-masingnya punya perbedaan. Contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dalam perjalanan hidup beliau pernah dipenjara. Jadi orang yang masuk dalam penjara ngambil pelajaran dari Nabi Yusuf, karena Nabi Muhammad nggak pernah masuk penjara. Kita mendapatkan embargo ekonomi, belajarnya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pernah diembargo ekonomi. Kita yang ditimpa sakit, kebangkrutan, belajarnya kepada Nabi Ayub, karena Nabi Ayub yang mengalami peristiwa sakit berkepanjangan selama 18 tahun, ditinggalkan sanak keluarganya, hartanya habis. Nabi Muhammad tak mengalami itu. Jadi belajarnya kepada siapa? Kepada Nabi Ayub. Nah, bagi kita yang berhadapan dengan fenomena sihir, belajar pada peristiwa Nabi Musa. Makanya ayat-ayat ruqyah berkaitan dengan sihir, ayat-ayat tentang Nabi Musa. Apalagi kita misalnya cerita. Maka setiap peristiwa di dalam kehidupan kita ini kan tidak sama. Maka kita belajarlah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Baik, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada beberapa riwayat yang menjelaskan kenapa sih Nabiullah Ibrahim ini menjadi khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan di dalam kitab Nasahul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani pada halaman 30, penerbit Darul Kutub Islamiyah Jakarta. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim ini pernah ditanya, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan? Hai Nabiullah Ibrahim, kenapa sih Allah itu mengangkatmu menjadi khalil? Apa sebabnya? Apa alasannya? Maka Nabiullah Ibrahim menjawab bi thalathati asya', dengan 3 alasan. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Alasan yang pertama, karena aku senantiasa memilih apa yang Allah perintahkan daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkanku kepada sesuatu hal, namun sesuatu hal itu berhadapan atau bertentangan dengan kepentingan yang lain, aku abaikan kepentingan yang lain, aku mengedepankan kepentingannya Allah Subhanahu wa taala. Aku mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepentinganku sendiri pun akan aku abaikan demi menjalankan apa yang Allah perintahkan.
Bayangkan sosok anak yang sudah diharap-harapkan kehadirannya sampai beliau harus berpoligami dengan Hajar karena tidak mendapatkan keturunan dari Sarah. Lalu lahirlah anak yang diharapkan di usia senja. Setelah anak itu mulai tumbuh menjadi anak yang sudah enak diajak berkomunikasi, bisa bekerja secara bersama-sama. Di saat itu justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan kesolehan Nabi Allah Ibrahim ini juga ditularkan kepada keluarganya. Siapa? Kepada Hajar, maka Hajar ridha dengan keputusan Nabi Allah Ibrahim. Kepada Ismail, maka dia sami'na wa ata'na ketika mendapatkan informasi dari ayahnya tentang mimpi yang itu merupakan wahyu dari Allah untuk menyembelih dirinya. Kesalihan itu ditularkan kepada anggota keluarganya. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Di dalam Islam kita juga dituntut untuk melakukan itu. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab tafsir beliau Safwatu Tafasir pada juz 1, kitab ini ada 3 jilid, pada juz 1 halaman 119, ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, udkhulu fil Islam bi kulliyati syara'ihi wa jami'i ahkami. Masuklah kalian ke dalam Islam di setiap syariat-syariatnya dan di semua hukum-hukumnya. Fala ta'khudhu hukman wa tatsraku hukman. Maka jangan kalian mengambil satu hukum lalu mengabaikan hukum yang lain. Fata'khudhus shalah wa tamna'uz zakah masalan. Contohnya kalian mau mendirikan salat tapi tak mau membayar zakat. Fal Islam kullun wa la yatajazza. Karena Islam itu keseluruhan, bukan parsial-parsial. Tidaklah seseorang itu dianggap Islam hanya karena salatnya saja, hanya karena kurbannya saja, hanya karena hajinya saja, hanya karena puasanya saja. Tapi Islam itu ya maknanya ketundukan secara totalitas. Maka makna Islam secara kebahasaan itu kan al-khudu' wal inqiyad ilallah. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu tak dibatasi pada satu aturan saja, tapi semua aturan itu harus diberlakukan di dalam kehidupan kita. Makanya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam sebuah hadis sahih itu ya, hadis ini dinyatakan mutawatir oleh para ulama berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan. Ketika Rasulullah ditanya apa itu Islam, lalu di dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan juga buniyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun kepada 5. Kelima rukun Islam itu tidak membatasi Islam pada 5 aspek itu saja. Maka dijelaskan oleh para ulama, kalau tidak khilaf saya oleh Imam Al-Bajuri di dalam kitab beliau Hasyi Al-Bajuri, bahwa rukun Islam yang 5 itu tidak membatasi kewajiban di dalam Islam. Tetapi rukun Islam yang 5 itu adalah simbol dari semua aturan yang ada di dalam Islam. Bahwasanya di dalam Islam ini ketundukan itu beragam. Ada ketundukan itu dalam bentuk keyakinan di dalam hati dan juga ucapan. Itu terakumulasi dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan dan ada keyakinan di dalam hati. Itu gerakan lisan. Yang kedua ada namanya amalan fi'liyah, perbuatan, amalan badaniyah, bentuk gerak tubuh, solat kita. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada duduk antara 2 sujud, ada takbirnya. Ini perwakilan dari, ini sebuah simbol dari amalan yang bersifat amalan badani. Ada amalan maliyah namanya. Harta dalam bentuk zakat, mengeluarkan sebagian harta yang kita punya. Ada yang merupakan al-imsak, menahan, itu puasa. Bahwasanya ketundukan itu bukan hanya pada sebuah bentuk gerakan saja, tapi upaya menahan diri itu juga ketundukan. Makanya ketika didefinisikan berkaitan dengan perintah Allah, khitabullah itu meliputi fi'lan wa tarkan, melakukan dan juga meninggalkan. Makanya Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di majelis ini juga ba'dal maghrib saya pernah sampaikan itu kan salah satu bentuk kekeliruan Syekh, ya betul, Syekh Panji Gumilang gitu ya. Yang pertama, Syekh itu gelar untuk 2 hal. Yang pertama, karena orang yang ilmunya luas maka digelari dengan Syekh, maka ada gelar Syekhul Islam. Seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kenapa Syekh? Karena Syekh itu artinya orang yang luas ilmunya. Yang kedua, karena usianya sudah tua. Jadi orang disebut dengan Syekh karena usianya sudah tua. Beliau ini mungkin karena usianya sudah tua, 276 maka dipanggil Syekh. Tapi kalau dari keilmuan kita tidak melihat ada nilai-nilai keilmuan dari ucapan-ucapannya.
Makanya ketika diminta untuk tabayun, tak mampu dia menjawab pertanyaan itu kan. Alasannya aja tak mau menjawab. Belum tentu dia bisa menjawabnya itu. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Beliau katakan apa? Kalau sholat berjarak itu kan hukumnya cuma makruh. Dan makruh itu bukan hukum. Ini persoalannya. Bahwasanya hukum Islam itu kan ada dua. Ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Hukum wad'i itu meliputi syarat, rukun, sah, batal, mani, larangan, gitu kan? Kemudian ada hukum taklifi meliputi hukumnya. Ketika peristiwa sudah terjadi, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Makruh masuk di dalamnya. Walaupun dalam mazhab Hanafi itu dibagi dua, ada makruh tahrim, ada makruh tangzi. Intinya bahwa makruh itu merupakan bahagian dari hukum. Kemudian apakah sesuatu yang makruh itu boleh diabaikan begitu saja? Belum tentu. Makanya Imam Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri mengatakan bahwa perbuatan makruh dalam ibadah itu ya'tham, mendapatkan dosa. Kenapa dianggap mendapatkan dosa? Kita beribadah kepada Allah itu harusnya totalitas. Ketika kita beribadah membarengi dengan perbuatan makruh, maka ibadah yang kita berikan itu kan ibadah yang cacat. Contoh nih Pak, sholat dalam keadaan menahan sesak kencing. Kan cuma makruh Ustaz, tapi gara-gara nahan sesak kencing itu sholat kita menjadi tidak maksimal, kekhusyuan kita terganggu. Maka para ulama mengatakan makruh menahan itu. Memang tak sampai batal sholatnya, tapi makruh. Jadi orang yang melakukan ibadah dan sengaja mengikuti perbuatan makruh, di saat itu dia berdosa. Karena ada apa? Unsur kesengajaan. Begitu juga sunnah. Sunnah kan bisa ditinggalkan. Tidak sesederhana itu. Sunnah itu ditinggalkan bisa menyebabkan dosa. Ketika meninggalkannya menyengaja menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Contoh, berwudu itu kan sunnah 3 kali Pak. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, kan sunnah. Tapi ada orang yang memilih untuk membasuhi 2 kali atau 4 kali. Kenapa rupanya? Kan 3 kali cuma sunnah. Kenapa rupanya? Aku mau bikin 2 kali. Yang penting kan aku basuh. Yang seperti ini haram hukumnya. Dijelaskan oleh Syekh Az-Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab beliau Fathul Mu'in. Makanya ketika kita meninggalkan sunnah, alasannya 2. Yang pertama, kita meninggalkan sunnah karena mau menghidupkan sunnah yang lain. Yang kedua, kita meninggalkan sunnah karena mengakui keterbatasan kita. Kenapa kau tidurnya nggak mereng? Karena Nabi tidurnya mereng. Tidur mereng kan sunnah. Nggak bisa aku kalau tidur telungkup. Karena keterbatasan kita. Atau karena alasan yang lain, karena kita meninggalkan satu sunnah untuk menghidupkan sunnah yang lain. Kenapa kau wudunya cuma sekali-sekali aja, nggak kau buat 3 kali? Imam sudah takbiratul ihram, takut ketinggalan berjamaah bersama imam, sunnahnya lebih tinggi daripada menyempurnakan wudu. Maka aku tinggalkan sunnah wudu untuk mendapatkan sunnah berjamaah. Jadi 2 alasan meninggalkan sunnah itu. Akui keterbatasan. Apa hukum menikah? Secara general hukumnya sunnah, walaupun nanti bisa beragam kan. Tapi ketika kita memilih tidak menikah karena apa? Mengakui keterbatasan. Bukannya nggak mau, cuman nggak ada yang mau. Bukannya nggak mau, ada pun yang mau, tapi duitnya nggak ada. Jadi kenapa nggak menikah? Ada keterbatasan. Imam Nawawi, seorang ulama bermadzhab Syafi'i, muhaddikul madhab dalam madzhab Syafi'i, usia 40 tahun meninggal dunia, belum sempat menikah. Kenapa? Nggak mampu. Kayak mana nggak mampunya? Dia kan keturunan orang kaya. Kemudian dia laki-laki sehat, dia nggak mampu membagi waktunya dengan istrinya karena waktunya sudah habis untuk menuntut ilmu. Tak mampu dia. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu yang pertama karena dia lebih mengedepankan apa yang Allah perintahkan daripada selain Allah. Yang kedua, katanya, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tak pernah khawatir terhadap Allah, apa yang Allah tanggung untuk diriku. Berkaitan dengan rezeki, jodoh, kehidupan, kematian, sehat, sakit, itu bahagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Aku tak pernah merasa khawatir dengan hal itu. Yang ketiga, ini tradisinya. Bahwasanya Nabi Allah Ibrahim itu wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adhaif. Aku tak pernah makan baik di waktu siang maupun di waktu malam melainkan aku pasti makan bersama dengan tamu. Tradisi makan berjamaah itu sudah dimulai oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan ini bahagian dari sunnah yang besar. Jangankan makan sama orang lain, Pak. Kadang satu keluarga pun tak kapan-kapan makan barengnya. Kalau nggak lebaran mungkin nggak makan bareng. Bapaknya makan di kamar, mamanya makan di dapur, anaknya makan di luar. Tak kapan-kapan kita makan bersama. Jadi tradisi makan bersama itu bahagian dari sunnah yang besar. Bahkan karena tradisi itu Nabi Allah Ibrahim diangkat menjadi khalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam riwayat yang lain, misalnya di dalam kitab Hilatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, secara ringkas saya katakan bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan malaikat maut yang datang ke rumahnya, ia bertanya kepada malaikat maut, kenapa kau datang ke rumahku? Malaikat maut mengatakan, aku datang karena aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan kepadamu, ada hamba Allah di antara hamba-hambanya yang diangkat menjadi khalil. Apa sebabnya? Nabi Allah Ibrahim, siapa dia? Kata Nabi Allah Ibrahim. Kenapa rupanya kau bertanya? Kata malaikat maut. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan, kalau aku tahu, di ujung dunia pun akan aku kejar dan aku akan berkhidmat kepadanya sepanjang hidupku. Lalu malaikat maut mengatakan, wahai Ibrahim, orang itu adalah engkau. Lalu Nabi Allah Ibrahim bertanya, kenapa Allah mengangkatku menjadi khalil? Maka malaikat maut mengatakan, innaka tu'tin nas wa la tas'aluhum. Karena engkau punya kebiasaan suka memberi kepada banyak orang dan engkau tak suka meminta kepada banyak orang. Nah, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup panjang waktu yang saya gunakan untuk menyampaikan materi ini karena kita menyediakan sesi tanya jawab. Mungkin pada kesempatan kali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami, menjadi hikmah bagi kita dan menjadi energi positif di dalam kehidupan kita. Allah a'lam bishawab. Kembali kepada moderator. Terima kasih pada Ustaz yang sangat inspiratif membuka cakrawala kita. Rupanya begini Ibrahim itu ya. Yang kadang-kadang kita tahu Ibrahim ini sebagai sosok untuk teringat saat kurban, tapi lebih dari itu seperti yang dijelaskan tadi, yang langsung diberi gelar oleh Allah Khalilullah. Kita buka sesi tanya jawab satu atau dua penanya kami. Silakan, Bang Sarmengia, Bang Sarmengia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah banyak ilmu Ustaz. Tapi satu yang terkesan saya tadi mengenai Ibrahim. Hari ini ada gerakan internasional yang mencoba mengakulturasi agama Samawi itu, Islam, Yahudi dan Nasrani itu dibuat menjadi aliran baru yang mereka kenal dengan agama Ibrahim. Dan fenomena ini bahkan sampai ke dalam negeri Indonesia yang beberapa tahun yang lalu sempat ribut luar biasa pusatkan di Kalimantan. Bahkan bentulan-bentulan juga adalah yang dulunya adalah anak-anak, katakanlah anak HMI di dalam itu. Dan bentulannya salah satunya adalah dari Sumatera Utara ini. Tentu ini menjadi kekhawatiran kita. Pertanyaan saya kepada Ustaz, bagaimana menjelaskan fenomena ini kepada umat, terutama kepada generasi muda ke depan, agar sinkretisme keagamaan ini jangan sampai terjadi. Karena ya Ustaz mungkin lebih bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena sinkretisme ya. Saya sebenarnya melihat bahwa Indonesia ini adalah satu wilayah yang memang sangat lari sekali aliran sesat. Ada dua kemungkinan tumbuh kembangnya aliran sesat. Yang pertama karena pencetusnya adalah orang yang pintar. Yang kedua karena pengikutnya terlalu bodoh. Jadi ada dua kemungkinan ini aja nih Pak. Yang mencetuskan itu orang yang terlalu pintar sehingga mampu mengelabui orang, atau yang kedua pengikutnya terlalu bodoh sehingga ada yang mengaku nabi pun dia percaya. Itu kan terlalu bodoh namanya Pak ya. Jadi kalau kita lihat fenomena seperti agama Ibrahimiyah, termasuklah agama Bahai yang kemudian diucapkan selamat oleh Menteri Agama pada satu kesempatan, kan begitu kira-kira. Yang agama Bahai pun mirip-mirip dengan kepercayaan Ibrahimiyah karena dia menggabungkan beberapa keyakinan agama Samawi. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Karena dangkalnya pengetahuan bahwasanya seseorang itu mengutip satu informasi yang sifatnya parsial, tidak mengumpulkan informasi secara komprehensif terlebih dahulu, lalu dia menarik sebuah kesimpulan. Makanya kekeliruan yang dia dapatkan dari hasil analisanya itu. Contohnya misalnya begini, kalau tadi ada satu ayat yang saya baca, ini cukup membantah pemahaman sinkretisme itu. Surah Al-Baqarah ayat 208. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam silm secara keseluruhan.
Jadi ketika kita memahami teks agama, tidak bisa hanya bertitik tolak pada aspek kebahasaan linguistik. Karena kalau bertitik tolak pada linguistik saja, kita akan mengalami kekeliruan. Contoh misalnya Pak, ada seorang dokter, ketika seorang pasien wanita datang kepada dia untuk berkonsultasi karena persoalan menstruasinya yang tidak teratur, berantakan. Lalu wanita ini fenomena nyata nih Pak. Lalu wanita ini mengatakan di depan dokter spesialis itu, "Dok, saya punya menstruasi kok terlalu panjang waktunya, di luar dari kebiasaan perempuan pada keumumannya, bahkan bisa sampai lebih dari 15 hari. Gara-gara ini mengganggu saya untuk bisa sholat." Gitu. Dia bukan minta fatwa sebenarnya, tapi dia sedang menceritakan perasaan batinnya gara-gara dia punya menstruasi seperti ini, jadi terganggu dia sholat. Walaupun mungkin akan ketemu juga hukumnya kan, darah istihadah, tetap sholat segala macam. Tapi kan terkadang keraguan-raguan kita ini membuat kita merasa terganggu dalam ibadah, jadi tidak maksimal gitu kira-kira. Tapi apa kata dokter? Ini dokter nih Pak. Dokter itu berarti spesialis kesehatan, kan begitu kan, bukan spesialis agama. Apa kata beliau? Loh, kenapa rupanya kalau dalam keadaan haid sholat? Dipersoalkan yang lain. Tidak sesuai dengan profesi yang dia miliki, keahlian yang dia punya. Bukankah sholat itu dianjurkan kapan saja dan di mana saja, kata dia. Kenapa? Karena sholat itu artinya adalah ad-du'a. Betul nggak Pak? Betul secara linguistik, secara kebahasaan, as-shalah bima'na ad-du'a. Nggak percaya? Coba lihat Google. Diceknya langsung di Google, makna salat adalah doa. Bukankah kita selalu dianjurkan untuk berdoa di mana saja dan kapan saja? Jadi dalam keadaan haid, perempuan tetap boleh salat, kata dia. Ini karena apa? Karena dia mengambil sepenggal informasi tapi mengabaikan informasi yang lain. Maka saya selalu katakan, tak bisa kita menarik satu kesimpulan hanya dengan satu fenomena saja, atau satu peristiwa saja, atau satu teks saja. Tapi kita harus kumpulkan semuanya. Makanya tak mudah menjadi ulama itu. Bahkan hanya mengutip 1-2 hadis aja tidak cukup. Makanya siapa namanya itu ya, seorang ulama di masa kurun setelah Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, kullul hadits mudil, setiap hadis itu menyesatkan, illa lil fuqaha, kecuali hadis itu diserahkan kepada ahli fikih, kepada para ulama. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kami hafal jutaan hadis, tapi kami tidak tahu ini hadis untuk peristiwa yang mana, ini hadis untuk hukum yang mana, sampai kami belajar kepada Imam Syafi'i. Artinya hadis saja tidak cukup. Makanya saya agak aneh tuh ketika melihat satu fenomena di mana ada pengajian-pengajian membahas tentang fikih tapi yang dibuka kitab hadis. Itu nggak nyambung, Pak. Hadis aja nggak cukup untuk menarik sebuah hukum. Dia butuh akumulasi dari semua ilmu alat yang dibutuhkan. Ketika untuk menemukan satu fenomena, melihat satu fenomena, satu peristiwa, kemudian menarik peristiwa itu ke dalam hukum Islam, maka kita lihat dulu fenomena ini disebutkan tidak di dalam Al-Quran. Kalau tidak disebutkan, tengok nggak di dalam hadis ada tidak. Kemudian ada tidak isyarat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Mungkin secara teks, secara eksplisit tidak disebutkan, tapi mungkin implisit disebutkan. Bagaimana cara menariknya? Digunakan juga sisi kebahasaan, kemudian kaedah-kaedah yang lain, dibuat rumusan untuk menetapkan hukum. Contoh satu peristiwa, Pak, rokok. Apa hukum rokok, Pak? Ayo, apa hukum rokok? Ada yang garang betul katakan haram, haram. Orang yang merokok tak boleh jadi imam. Memang betul, nggak boleh jadi imam. Masa ngerokok sambil jadi imam kan nggak boleh memang. Tapi kalau mengatakan perokok tidak boleh jadi imam, apakah kita akan mengkategorikan perokok itu fasik sehingga dia tidak layak menjadi imam? Banyak ulama merokok, Pak. Bahkan Musninud Dunia, Syekh Yasin Al-Fadani, yang dia menjadi rujukan ulama sedunia dalam sanad keilmuan, itu merokok, Pak. Di Mesir itu ada shisha namanya, orang biasa merokok itu. Kemudian ada orang yang garang betul, rokok hukumnya haram. Pertanyaan kita mendasar, apakah disebutkan di dalam Al-Quran syurbut dukhan, merokok? Tak disebutkan. Apakah disebutkan di dalam hadis? Tak disebutkan. Lalu dari mana pengharamannya? Bahwa peristiwa rokok itu adalah fenomena baru, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak terjadi di masa Rasulullah SAW, adanya di masa kita sekarang ini. Lalu bagaimana cara menarik hukumnya? Metode yang pertama adalah qiyas, analogi. Ada nggak peristiwa yang sama dengan rokok yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis? Orang kan mengkiaskannya dengan sesuatu yang membahayakan, Pak.
Dalilnya apa? Wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Janganlah kalian wala tulqu aydikum ila tahluka. Janganlah kalian jerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Pertanyaan mendasar, apakah orang yang merokok itu begitu dia hirup satu hirupan rokok tadi kemudian langsung terkapar masuk IGD, Pak? Kemudian yang kedua, kalau kita mengkaji tafsir, Pak, coba perhatikan nanti, itu kan ayat itu di dalam surah Al-Baqarah. Apa yang dimaksud dengan wala tulqu aydikum ila tahluka ini berkaitan dengan fenomena jihad, berperang di medan perang. Jadi para sahabat itu ketika selesai mereka berperang di medan perang, mereka mau nyantai-nyantai, udahlah kita udah capek kemarin perang berjihad, kita habiskan harta, kita tumpahkan darah segala macam, sekarang saatnya kita bersenang-senang. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu aydikum ila tahluka. Beramal itu tidak berhenti, berinfak itu tidak berhenti hanya ketika kalian sudah merasa sudah berjihad kemudian kalian tak berinfak. Wala tulqu aydikum ila tahluka. Coba lihat dalam tafsirnya. Namun kendati pun demikian, memang para ulama menggunakan ayat ini untuk menghalangi kita merusak diri. Cuman persoalan kembali lagi, apakah benar rokok itu berbahaya? Oke, kita akui pernyataan dokter, rokok jika dihirup terus-menerus maka menimbulkan dampak bahaya pada kesehatan kita. Kenapa hanya rokok yang diharamkan? Kenapa Indomie, Supermie, mie instan segala macam itu diharamkan? Karena dokter juga menyatakan itu makanan junk food itu berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan minyak goreng yang lebih dari 4 kali itu dapat memicu kanker. Ada banyak makanan sebenarnya yang menurut ilmu kesehatan itu berdampak buruk, harusnya diharamkan semua. Kenapa hanya rokok saja? Kan begitu persoalannya, Pak. Ya, makanya kalau kita lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan hukum rokok, ada 3 alasan keharamannya. Yang pertama, haram jika dilakukan dihirup di depan umum. Yang kedua, ketika dilakukan oleh wanita hamil. Yang ketiga, di dekat anak-anak bayi. Artinya apa? Keharamannya bukan pada zatnya, tapi pada aspek mengganggu orang lainnya tadi itu. Jadi bukan pada zatnya. Nah ini kan cara menarik hukumnya begitu, Pak. Jadi nggak sesuai dengan selera kita, karena kita nggak ngerokok kita haramkan habis-habisan, nggak begitu. Nah, jadi kita lihat fenomena-fenomenanya. Yang terjadi pada sinkretisme itu kan begitu, menarik satu hukum. Coba kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini. Kalau dilihat secara linguistik itu, silm itu kan artinya kedamaian. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam kedamaian secara umum. Udah habis kita, masuk nanti agama damai. Kan gitu kan jadinya? Jadi kayak zaitun kita jadinya kan, salam alaikum gitu. Demi menjaga kedamaian, karena silm itu ada kedamaian. Tapi coba lihat asbabun nuzul dari ayat ini. Disebutkan di dalam tafsir Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Wahba Az-Zuhaili, asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan fenomena ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka tetap bertahan, tak mau makan daging unta, tak mau meminum susunya, tetap memuliakan hari Sabtu. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian tetap melakukan itu? Apa jawaban mereka? Kami di dalam kitab Taurat dilarang makan daging unta, dilarang minum susu unta, dimuliakan hari Sabtu. Di dalam Al-Quran kami tidak dilarang untuk melakukan ini, maka mengkombinasi 2 keyakinan ini. Maka turunlah ayat ini. Artinya apa? Ketika masuk ke dalam agama Islam, haruslah secara totalitas meyakini agama yang benar satu-satunya adalah Islam, tak boleh mempercayai agama yang lain. Titik, selesai. Saya sering sekali hadir dalam seminar-seminar sarasehan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama misalnya, karena saya bertugas juga di sana kan, Pak. Jadi ketika terjadi diskusi seperti ini, saya selalu sampaikan itu di depan audiens itu, bahwasanya jangan mempersoalkan keyakinan orang bahwasanya agama lain itu salah. Karena memang salah satu syarat bentuk keyakinan itu memutrakan keyakinan pada dirinya, menyalahkan keyakinan orang lain. Itu bentuk keyakinan totalitas itu. Kalau kita yakin agama kita benar, tapi ada keyakinan juga agama orang lain benar, itu ragu-ragu namanya. Dan ini tak boleh di dalam Islam, agama apapun begitu. Jadi kalian para pengikut agama Nasrani, silahkan kalian yakini agama kalian benar, dan yakini agama kami salah, silahkan, nanti kita berdebat di akhirat, kan begitu. Agama Hindu juga begitu, agama Buddha juga begitu. Dan jangan salahkan kami yang beragama Islam. Persoalan toleransi itu adalah persoalan pada tataran interaksi sosialnya. Bagaimana kita saling membangun dalam kemasyarakatan, bukan pada keyakinan. Nah, jadi banyaknya fenomena ini muncul karena apa? Karena informasi yang parsial diperoleh, kemudian menarik kesimpulan dari informasi parsial itu, dianggaplah mereka berpengetahuan karena ada literaturnya. Tapi literaturnya cacat atau literaturnya mandul. Sebab apa mandul? Karena hanya baca satu literatur saja, tidak membandingkannya, mengkonfrontirnya dengan literatur yang lain. Ini yang menjadi persoalannya. Kira-kira demikian, Pak. Allah a'lam bishawab. Terakhir silakan Pak Malik. Ya. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi mohon penjelasan ulang. Iya. Mengenai takbir tadi itu di hari raya Idul Adha itu sepertinya tadi contoh jelas itu kalau kita hari raya hari Kamis mulai subuh hari Rabu itu sudah mulai takbir. Iya. Mohon penjelasan ulang Ustaz. Baik, bagaimana saya menjelaskannya ya Pak ya? Saya sebutkan aja literaturnya ya. Termaktub di dalam kitab Fathul Qarib, syarah dari Matan Ghayah wa Taqrib, bahwa anjuran takbir muqayyad itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah saat orang Arafah. Itu ba'da subuh sampai berakhirnya di hari tasyrik terakhir ba'dal asr. Begitu sajalah yang tertulis di dalam kitab. Tak ada penjelasan yang lebih rinci. Nah, jadi saya tak mau mengada-ngada. Nah, begitulah yang ada di dalam kitab. Ya, kira-kira. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik penjelasan Ustaz mengatakan bahwasannya Masjidil Haram itu dibangun 40 tahun sebelum Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Selama ini kita lihat supremasi umat Yahudi dibanding umat Islam itu karena dianggapnya umat Islam itu keturunan daripada Buddha. Kemudian pada Nabi Isa juga umat Nasrani dikatakan keturunan yang tak jelas. Namun dari segi tempat ibadah, jika memang Masjidil Haram dibangun untuk sebelum bisa menganggap Baitul Maqdis itu atau Masjidil Haram dibangun dahulu daripada Ka'bah, daripada Haram, sehingga mereka lebih memuliakan, supremasikan, menyembah di negara Lapan daripada Baitul Haram. Pertanyaannya, jika memang Masjidil Haram dibangun dahulu oleh Nabi Ibrahim baru Baitul Maqdis, kenapa kita tidak pernah mendengar ada panggilan haji bagi umat Yahudi atau umat Nasrani? Kedua, apakah mereka tidak tahu bahwasanya Masjidil Haram itu dibangun lebih dahulu daripada Baitul Maqdis, sehingga mereka lebih mengutamakan Baitul Maqdis tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fenomena teologis itu berkaitan erat dengan fenomena politis. Kalau kita lihat ada 100 ayat lebih di dalam surah Al-Baqarah yang bicara tentang Bani Israel. Salah satu bentuk penolakan orang-orang Bani Israel terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW lebih kepada unsur politis. Di mana letak unsur politisnya? Bahwa ada dua kelompok dari orang-orang Bani Israel itu yang menolak. Yang pertama kalangan awam yang taklid kepada ulama-ulama mereka. Yang kedua ulama-ulama mereka yang takut pengaruh mereka beralih kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika mereka mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Ini juga yang mendasari mereka melakukan tahrif terhadap ayat-ayat di dalam kitab Taurat. Misalnya, di dalam kitab Taurat itu disebutkan karakteristik Nabi akhir zaman. Lalu mereka mengaburkan informasi itu. Salah satu di antaranya di dalam kitab Sofatul Tafasir itu disebutkan bahwa di dalam kitab Taurat disebutkan Nabi terakhir nanti berkulit warna biru. Nggak akan ketemu. Memang sengaja dikaburkan mereka. Ah, itu dia. Jadi karena apa? Karena ada unsur politis. Ini juga yang terjadi di masyarakat jahiliyah, tepatnya di daerah Makkah. Kenapa mereka menolak? Bukan mereka meragukan kredibilitasnya Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi karena mereka tidak mau, posisi mereka tergeserkan. Mereka punya profesi membuat berhala, kemudian nanti ada beberapa ritual yang harus dilakukan sesuai dengan keyakinan mereka, belum lagi sistem kasta yang berlaku di sana. Ketika mereka mengkultuskan kerasulan Muhammad, maka kasta mereka akan jatuh ke bawah, menjadi dipimpin oleh Rasulullah SAW, maka unsur politisnya sangat kuat. Begitu juga fenomena tentang Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Kita ingat peristiwa tentara gajah yang mencoba menggempur Ka'bah. Kan itu karena muncul kecemburuan. Sebab apa? Banyak orang yang datang ke Ka'bah untuk melakukan ibadah haji, walaupun peristiwa ibadahnya itu sudah bergeser dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, mereka menyembah berhala, tapi tetap saja orang banyak itu kan melakukan ibadah ke Ka'bah dibandingkan gereja yang dibangun oleh Abraha. Kecemburuan itu membuat Abraham berencana untuk menghancurkan bangunan Ka'bah agar orang beralih ke gereja yang dia bangun. Nah, jadi
peristiwa Bani Israel itu kan terjadi setelah Nabiullah Ibrahim. Karena Bani Israel itu artinya kan Bani itu anak, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak. Kan begitu kira-kira. Artinya Bani Israel muncul setelah Nabi Ibrahim. Apakah mereka tidak mendapat khitab untuk melakukan ibadah haji? Dapat. Cuman persoalannya mereka enggan untuk menunaikannya. Nah, maka mereka lebih mengedepankan Masjidil Aqsa, ada dinding ratapan itu, karena mereka menganggap bahwa di dinding ratapan itu ada Haikal Sulaiman, ada bangunan runtuhan bangunan dari kerajaannya Nabi Sulaiman, maka mereka tetap mempertahankan itu. Kemudian kenapa mereka membela Masjidil Aqsa tapi tidak membela Masjidil Haram? Nah, itu kan jadi persoalannya kan. Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah, keyakinan orang-orang Bani Israel itu adalah bahwa Masjidil Aqsa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Jadi Pak, saya selalu katakan begini, kelompok yang paling degil itu Bani Israel. Bani Israel, kenapa? Satu kaum yang dibinasakan, diazab karena kedurhakaan mereka adalah Bani Israel sampai mati, tapi demikian pun Allah menghidupkan mereka lagi balik. Lihat di dalam surah Al-Baqarah. Dihidupkan lagi balik, udah dibunuh mereka, mati, dihidupkan lagi balik. Sudah begitu pun mereka masih durhaka. Bayangin aja, satu fenomena mukjizat besar. Mereka dikejar Fir'aun, melewati Laut Merah, kemudian Fir'aun tenggelam. Mereka saksikan depan mata mereka sendiri mukjizat. Kurun 40 hari langsung sesat Pak, menyembah patung anak. Kurang degil apa itu orang Bani Israel? Bahkan orang Bani Israel ini, ketika sudah dijanjikan itu kalian akan sampai ke negeri yang dijanjikan, maka kalian akan hidup makmur. Itu negeri Palestina sebagian mufassir mengatakan. Cuman karena di daerah itu ada lupa saya namanya itu. Ada sekelompok kaum yang bertubuh besar Pak. Kalau di film-film Eropa itu disebutkan orc, raksasa. Dan ini disebutkan di berbagai kitab tafsir ketika Nabi Musa mengutus utusannya untuk sampai mengecek betul nggak ada orang bertubuh besar di sana. Begitu sampai 12 orang utusan Nabi Musa ke sana, berjumpa, ditangkap Pak, dimasukkan mereka ke dalam keranjang bawaan mereka. Bayangkan tuh umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu tingginya 15 meter kurang lebih, karena 30 hasta itu sekitar 15 meter. Kaumnya saja itu dimasukkan ke dalam keranjang mereka. Ditanya, kalian ngapain kemari? Kami sedang observasi, disuruh Nabi Musa, betul nggak kalian ada yang bertubuh besar? Ya ini, diambilnya anggurnya, kasih sama Nabi Musa. Satu buah anggurnya cukup untuk makan 12 orang Pak. Seberapa besar itu buah anggurnya kira-kira? Nah itu fenomenanya itu. Kemudian orang-orang Bani Israel ketika ditawarkan ke sana, nggak mau, kami nggak mau, takut kami ada orang-orang besar tuh. Tapi Nabi Musa sudah garansi kalian akan selamat ke sana. Tetap tak mau. Ya udah kau aja lah sama Allah yang ke sana. Nah, kurang ajar betul tuh kan. Gara-gara ini mereka dihukum lagi. Mereka tersesat di padang Tih selama 40 tahun. Udah dihukum begitu pun mereka masih mendapat nikmat. Apa? Mendapat salwa dan manna. Kalau kita Pak, kita yakin rezeki datangnya dari Allah, tapi kita usahakan, kerja, kita masak, kita makan, itu kan ada upaya kita. Mereka tidak Pak, manna wa salwa itu mereka duduk-duduk, sore datang. Kayak burung puyuh datang, minuman datang. Kurang nikmat apa mereka itu? Makanya wajar Allah katakan, in anni faddaltukum 'alal alamin. Dulu aku pernah memuliakan kalian, memberikan keutamaan kepada kalian dibandingkan sekalian alam. Tapi kedurhakaannya itu luar biasa. Nah, jadi dengan dasar-dasar politis lah makanya mereka itu tak mau ke Masjidil Haram, karena mereka lebih mengedepankan janji negeri yang dijanjikan kepada mereka, yang menurut keyakinan mereka adalah Palestina. Benar bahwa itu adalah negeri yang dijanjikan kepada mereka, tapi mereka pernah meninggalkannya. Jadi udah tak dijanjikan lagi sama mereka. Kira-kira demikian. Allah a'lam bishawab. Menarik sekali Ustaz, tapi terbatas waktu. Waktu kita sambung tutup ke Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa' ma'a salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.